Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan ini berkat rahmat Allah ya Subhanahu wa taala kita bisa bertatap muka kembali dalam lanjutan mata kuliah agama, pendidikan agama. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman ya, membawa risalah, dan bagi kita mudah-mudahan menjadi umatnya di akhir al-kahf nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan tambahan dari materi kuliah yang sebelumnya, yaitu soal masyarakat madani ya, juga soal hak asasi manusia gitu ya, atau demokrasi ya, demokrasi dalam perspektif Islam gitu ya. Jadi gimana Islam memandang dalam perbedaan ya, atau dalam menerima pendapat orang lain kan gitu ya, dalam melaksanakan amanah masyarakat gitu ya, amanah umat gitu, amanah rakyat. Itu kan yang kemarin ya. Jadi demokrasi itu seperti halnya ya, dalam beberapa pendapat, termasuk dalam Quran surat 56 ayat 66 ya, itu kan ya. Kemudian juga dalam beberapa pendapat ulama ya. Jadi ajaran Islam itu juga mengajarkan tentang perbedaan pendapat itu rahmatan lil alamin. Ya. Jadi perspektif demokrasi, perspektif berbeda pendapat itu Islam juga dipelajari kan gitu ya. Makanya kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang membatasi soal definisi demokrasi ya, atau menyampaikan pendapat itu adalah, saya pikir justru perbedaan itu yang menjadi rahmatan lil alamin tadi, rahmat bagi sekalian alam. Nah, begitupun ya, ini dalam salah satu tadi pendapat Quraisy Shihab ya, menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab itu cendekiawan muslim ya, pengarang tafsir Al-Misbah, sampai tafsirnya itu kan sampai 4 bab ya, 4 buku gitu. Tafsir Al-Misbah ya. Beliau mengatakan, kata Quraisy itu susah payah katanya ya. Artinya
upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan ya. Seperti ditegaskan dalam ayat ya, maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya iblis itu adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Gitu ya. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga dan menyebabkan menjadi sengsara. Dan sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya, di surga, dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga di dalamnya, dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Ya. Nah, dimaksud itu kata Prof. Quraisyhab dalam tafsir Al-Misbah, yaitu yang dimaksud dengan susah payah di sini adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Seperti yang ditegaskan istilah yang di atas tadi ya, lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan. Artinya tentunya itu menjadi kebutuhan kan tadi ya, sandang pangan terutama kan, sandang dan papan. Nah, dari ayat Quran surat 56 ayat 66 itu bisa dijelaskan bahwa di surga itu nanti ya masyarakatnya itu hidup dalam suasana kedamaian, harmonis, tidak terdapat suatu dosa ya, dan tidak pula sesuatu yang tidak wajar ya. Jadi kesejahteraan lahir terpenuhi karena memang kebutuhan pokok manusia itu diharapkan ya, karena kebutuhan pokok manusia itu tersedia. Nah, demikian juga kesejahteraan batin kan gitu ya. Dan tentunya dengan usaha ya yang sungguh-sungguh, maka manusia diharapkan dapat mewujudkan bayang-bayang surga tadi ya, dapat diwujudkan di muka bumi ini ya dengan berpedoman pada petunjuk surat tadi kan gitu. Jadi bagaimana tafsir dari susah payah itu ya dalam Quran surat 56 ayat 66 itu, bahwa adalah tadi memenuhi kebutuhan pangan ya, sandang dan papan gitu. Nah itu ya. Jadi tentunya bagaimana kita bisa menciptakan ya apa yang menjadi bayang-bayang di surga itu bisa diwujudkan di dunia kan gitu ya. Tentunya kita ingin apa yang kita inginkan ya, tentunya untuk menghilangkan rasa lapar, rasa dahaga, telanjang, dan kepanasan seperti yang yang disampaikan kepada Nabi Adam ya ketika di surga, itu bisa diwujudkan gitu kebutuhan itu seperti sekarang kita di dunia ya kan. Jadi sebetulnya kan kita itu mencari ketenangan itu ketenangan ibadah, ketenangan bermasyarakat kan gitu ya. Itu kan yang sebetulnya yang dicari oleh kita kan. Tentunya ketenangan itu di dunia pun harus terwujud gitu ya. Jadi tidak hanya ketenangan ya tadi tuh ada perspektif yang penting saya kaya di surga gitu. Kaya di surga, tenang di surga. Tetapi di dunia dia tidak mengindahkannya. Justru di dunia juga harus tenang gitu ya. Harus kaya gitu. Ya. Jadi tidak dalam tafsir Al-Misbah Quraisyhab itu kan gitu. Jadi
kita itu berkecukupan gitu kan ya di dunia ini untuk memenuhi kebutuhan tadi, seolah-olah seperti kita juga di surga. Nah ini kadang-kadang umat Islam itu dalam perspektif penafsiran ya ayat-ayat ya, kebahagiaan di surga itu adalah juga kebahagiaan kita di dunia gitu ya. Perspektif tadi yang harus kita cari kan gitu. Jadi jangan perspektif tadi kita nggak apa-apa lah miskin di dunia juga nanti di akhirat pasti kita kaya gitu. Nah itu yang menjadi perspektif akhirnya di dunia itu tidak mau bekerja kan gitu ya. Tidak ada spirit gitu ya untuk memperbaiki hidup kan gitu ya. Tidak ada spirit untuk bisa memberi pada orang lain kan gitu ya. Ini kan? Ya. Bisa sodako, bisa zakat, bisa infak gitu. Ya. Anda harus bercita-cita bisa sodako setiap hari, bisa infak, membangun masjid, membangun sarana umum, ya sarana kepentingan umum gitu. Harus bercita-cita seperti itu. Jadi jangan hanya bercita-cita tadi sempit gitu ya, mempersepsikan surat Quran surat 56 ayat 66 itu bahwa justru ya di surga ya seolah-olah kita seperti di surga, kedamaian, harmonis, aman, tertib gitu ya. Kemudian kita bisa ibadah dengan tenang, artinya tidak bisa, artinya mengurangi dosa kan gitu ya. Ya. Jadi itu dalam bagaimana perspektif demokrasi dalam Islam mengajarkan bagaimana sistem pemerintahan yang diharapkan yang tentunya sesuai dengan ajaran Islam ingin mensejahterakan rakyatnya dengan bagaimana dengan tadi bermusyawarah gitu untuk lebih baik lagi ya. Ya, persamaan hak. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, nilai-nilai bertanggung jawab, nilai-nilai keadilan, persamaan hak dan kesetaraan ya. Ya. Maka ya tadi ada dipimpinlah oleh Umaro kan gitu ya, tadi untuk membuat rasa aman masyarakat ya gitu ya, terhindar dari bentuk kezaliman ya gitu. Nah selanjutnya tentunya dari apa yang tadi diharapkan dalam sistem ya, sistem pemerintahan Islam, sistem apa yang berlaku dalam Al-Quran dan As-Sunnah bagi kesejahteraan, bagi kemakmuran, bagi keamanan masyarakat itu juga, maka ada sistem politik gitu kan tadi ya, sistem politik itu dalam Islam kan gitu. Nah ini juga menjadi landasan bahwa meskipun memang dalam Islam itu sempat saya juga menyampaikan bahwa dalam Islam itu kan dikenal dengan dua sistem pemerintahan itu kan ya, ada sistem pemerintahan khilafah, kekhalifahan, ada sistem pemerintahan imamiyah kan gitu kalau historis ya ini ya gitu. Nah kalau sistem kekhalifahan itu kan bisa dilihat dari sejarah Khulafaur Rasyidin kan gitu ya, khalifah yang 4 setelah Rasulullah kemudian diangkat Khalifah Rasyidin. Kemudian sistem imamiyah itu karena memang di sistem di kenegaraan Islam juga tentunya di Islam bagian timur itu mengenal dengan sistem pengangkatan pemimpin itu dengan sistem pengangkatan imam gitu kan ya. Ya itu seperti dalam barisan sholat kan gitu, ada imam ada makmum kan gitu. Ini yang kalau dari sejarah ya, merinci dari sejarah sistem pemerintahan di dalam Islam.
Nah, pengertian sistem politik Islam, sebetulnya politik sendiri kalau kita merujuk pada istilah ya itu berasal dari bahasa Yunani, polis gitu ya, yang berarti negara. Jadi polis. Nah, secara sederhana politik itu adalah ilmu tentang tata negara ya, yaitu ilmu untuk membentuk organisasi kehidupan masyarakat dalam negara. Maka politik ini juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan negara. Nah, dalam perkembangannya, politik digunakan sebagai istilah untuk memerintah, ya, dan kebijaksanaan memerintah. Gitu. Nah, ini politik itu diartikan dengan segala sesuatu tentang kenegaraan, kan gitu ya. Apakah Islam menganut sistem politik? Tentunya iya, gitu. Karena memang sejak awal ya Rasulullah juga mengajarkan sistem politik, kan gitu ya. Karena dalam peperangan pun itu juga politik, kan gitu ya, menggunakan sistem cara-cara politik gitu. Ya, dikenal dengan panglima perangnya gitu ya, dikenal dengan pasukannya gitu ya, strateginya gitu, itu politik gitu. Karena memang dipimpin oleh imam kan, atau dipimpin oleh kepalanya, kan gitu. Terutama pada masa Rasulullah dipimpin oleh Rasulullah langsung, kan gitu, dalam melakukan teknik-teknik peperangan, kan gitu. Nah, ini tentunya dalam Islam dikenal gitu kan, dalam sistem politik Islam. Nah, tentunya tadi dalam pandangan Islam secara praktik ya, politik merupakan pengaturan segala urusan ya tentang masyarakat ya, yang berdasarkan hukum ya dan nilai-nilai Islam dalam rangka memberikan kemaslahatan yang hakiki yang menjadi tujuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi menurut pandangan Islam, politik itu adalah segala urusan rakyat ya, segala urusan masyarakat, tentunya diatur oleh hukum ya, oleh aturan dan nilai-nilai yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah gitu dalam Islam. Tentunya untuk apa? Untuk kemaslahatan ya, yang hakiki, yang kemaslahatan yang terus-menerus ya. Karena itu memang tujuannya yaitu untuk maslahat. Kalau kita itu apa? Untuk sejahtera gitu ya. Adil dan sejahtera, aman, adil dan sejahtera. Jadi tujuan politik Islam dalam Islam pun seperti itu ya. Nah, Islam sendiri memandang politik sebuah keharusan ya. Karena memang kalau kita tidak berpolitik, tentunya kita dipolitisir sama orang lain, kan gitu. Atau diatur oleh orang lain, kan gitu. Nah, ini yang menjadi ya meskipun itu memang suatu keharusan, tapi kita minimal tentunya di dalam Islam juga dituntut untuk, tentunya semua dituntut untuk menjadi umaro, kan gitu ya. Ya, umaro, pemimpin, kan gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda ya, yang artinya siapa saja yang bangun pada pagi hari sedangkan dia hanya memperhatikan urusan dunianya sendiri, maka orang tersebut tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak memperhatikan kepentingan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan kaum muslimin. Ya gitu ya. Jadi ini diriwayatkan oleh Tabrani. Ya. Jadi siapa yang tidak bangun pagi ya, kemudian dia hanya menguruskan
urusannya sendiri, ya. Sedangkan kekuasaan adalah maka orang tersebut tidak berharga di sisi Allah. Jadi gini, seolah-olah siapa ini, Kak, kita bangun ya, kita bangun pagi, kemudian pokoknya saya nggak ingin gue campur lah urusan orang lain, silakan aja mau apa gitu. Atau dia mementingkan urusannya sendiri saja gitu ya. Nah, maka kata Allah itu tidak berharga gitu ya di sisi Allah kan gitu. Orang yang seperti itu tidak berharga. Artinya bagaimana kita harus menjadi orang yang bermanfaat kan gitu ya bagi masyarakat sekitarnya. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Apa yang kita harus lakukan? Apa saja kan gitu. Tidak kita harus menjadi seorang pemimpin untuk memberi manfaat pada orang lain. Ya. Sapu-sapu di jalan pun ketika ada duri di jalan, kemudian kita angkat simpan di tempat yang aman atau supaya tidak orang membuat celaka, itu pun sudah memberikan manfaat pada orang lain gitu. Tidak harus tadi kita nyumbang sembako, nyumbang apa gitu ya, atau kita bangun semen dan sebagainya. Itu lebih baik sebetulnya, lebih baik. Tapi memang kalau tidak mampu, tadi jangan sampai berpikiran saya mah tidak punya apa-apa, udah aja lah tidak memberi apa-apa gitu ya. Tadi sapu-sapu di jalan gitu ya, yang kecil-kecil gitulah, gitu ya, membersihkan WC umum kan gitu supaya bersih, jangan hanya bisa pakainya saja kan gitu, bersih-bersihnya enggak, gitu ya. Bersih-bersih di musola, bersih-bersih di masjid, apalagi kalau hari Jumat misalkan ya, kalau tidak ada aktivitas lain. Nah, kalian bantu-bantulah bersih-bersih di masjid gitu, gotong royong ya. Nah, gitu kan? Ya, jangan sampai hanya misalnya nongkrong-nongkrong saja kan gitu ya. Kongko-kongko saja sambil ngopi-ngopi gitu, sambil main gitar dan sebagainya. Kalau Anda sebagai seorang kaum intelektual, gunakanlah keintelektualan Anda itu untuk bisa memberi manfaat pada orang lain ya. Ya kan? Saya senang kalau mahasiswa itu kompak gitu ya. Apalagi kalau mahasiswa pencinta alam misalkan. Ya kan? Bersih selokan gitu ya, pencinta alam gitu. Jangan hanya maunya naik gunung aja gitu ya. Itu pun nggak bala di Gunung Nage gitu misalkan ya. Sampah-sampah bawalah gitu. Nah, apalagi kegiatan-kegiatan tadi yang sosial tadi, bersih-bersih selokan, bersih-bersih masjid kan secara bersama-sama. Kita keliling, misalkan kita bikin program sebulan ini kita keliling minimal 2 masjid lah. Kalau nggak sanggup misalkan sampai 4 1 minggu sekali aja, 2 masjid ya. Nah, itu kan nanti masyarakatnya bertanya, ini teh dari mahasiswa mana ya? Oh, ini dari mahasiswa teknik Universitas Surya Kencana. Wah, itu pasti bangga gitu ya. Atau justru mengharumkan kampus. Oh, ternyata betul ya, mahasiswa itu rasa sosialnya itu tinggi gitu. Jangan hanya tadi maunya demo-demo saja gitu kan, tanpa memberikan kontribusi real pada masyarakat kan gitu. Silakan menyampaikan pendapat, itu tidak dilarang, tapi juga harus kita berimbang lah ya, memberikan kontribusi pasti jelas lah ya. Tidak usah kan, kalau sapu-sapu bersih-bersih masjid itu kan nggak usah kita nggak repot-repot ngeluarin duit kan gitu.
Atau di masjid-masjid juga sapunya sudah ada, ampelnya sudah ada gitu, kompak bersama-sama gitu, pakai alma mater gitu ya. Itu luar biasa. Rasa sosial itu tinggi gitu. Itu harus apa ya? Harus dibiasakan. Giroh untuk bisa memberikan pada orang lain ya, memberikan manfaat pada orang lain itu harus terus gitu dilakukan kan gitu giroh itu ya. Meskipun memang tadi kalau kita melihat di diri kita sendiri juga masih artinya kita masih banyak kekurangan. Iyalah, manusia itu tidak luput dari yang namanya kekurangan dan kehilapan. Tetapi bagaimana supaya kita juga bisa balance ya, supaya bisa berimbang, memberi yang terbaik pada orang lain. Tadi ya, dengan cara bagaimana ya tadilah dengan kegiatan yang sosial gitu ya, yang tadi kalau ada bencana atau ya bantu-bantu BPBD-nya atau bantu-bantu apalah gitu ya, ke dapur umumnya atau apa gitu. Jadi tidak harus selalu kita mengeluarkan dana atau selalu mengeluarkan uang kan, cara membantu itu. Nah, dalam hadis Nabi pun ini yang diriwayatkan Tabrani itu seperti itu ya. Jadi ketika kita hanya menguruskan diri sendiri ya, kemudian tidak memikirkan orang lain, itu tidak berharga di sisi Allah. Ya, artinya jangankan kita mendapatkan pahala kan gitu, bahkan kita justru mendapat dosa atau tidak peduli tadi ya, gitu ya. Apalagi ketika dia tidak memperhatikan kepentingan kaum muslimin. Ya. Makanya dia itu bukan golongan dari kaum muslimin kata Rasul kan gitu. Jadi apa yang bisa harus kita berikanlah kan gitu untuk kepentingan muslimin. Nah, kembali bahwa sistem politik Islam itu juga menghubungkan antara politik dan Islam. Kan biasanya begitu ya. Kita mah nggak usah politik-politikan lah, ulama udah ulama. Ya memang kalau dari segi kapasitas, oke lah ulama posisikanlah sebagai ulama, umaro posisikan sebagai umaro, masyarakat posisikanlah sebagai masyarakat. Tetapi kita juga jangan hanya diam kan begitu. Kita mah karena umat Islam udah iyalah siapapun pemimpinnya gitu ya. Ya justru kan kita nanti diatur sama orang lain. Artinya orang lain tidak, apakah dia peduli atau tidak kan justru kita justru menjadi pertanyaan itu kan. Ya kita harus selalu peduli terhadap kondisi itu. Bahkan kalau bisa kita jadi misalkan calon legislatif ya, anggota dewan gitu kan. Ya paling tinggi lah, artinya kalau memang ditakdirkan untuk menjadi seorang politisi ya jadilah seorang politisi yang baik kan gitu. Jadi jangan kita mah sok lah nyerahkeun we kan sanes gitu. Nah itu orang Sunda ya, mohon maaf jadi kesundaan nih. Bahasanya selalu begitu. Mempersilahkan pada orang lain terdahulu. Harusnya kita yang paling depan gitu ya. Oke, saya siap. Gak apa-apa saya paling depan. Gitu. Pede aja dulu kan, ya. Meskipun nanti kita kesulitan, nah kan dalam kesulitan itu juga suka ada yang membantu kan begitu. Jadi pede lah. Jadi biarinlah yang orang lain aja lah yang jadi politisi. Justru kalau kita mampu, kita yang harus jadi politisinya. Biar apa? Biar bisa memberikan kontribusi real gitu. Misalkan anggaran APBD, kita bisa memberikan masukan. Kalau kita di dalam, kita itu lebih mudah gitu ya membantunya. Jadi jangan ada perspektif kita mah udah aja lah jadi masyarakat aja lah gitu. Nah kalau kita ada kesempatan, kita diberikan kepercayaan oleh orang lain, jangan menghindar gitu ya. Kita harus berdiri paling depan gitu ya. Kalau misalkan di kelas kosma atau ketua kelas, ini pada nggak mau, harusnya pada mau, cuman tadi nanti konsekuensinya ya
seorang pemimpin itu tentunya akan dituntut atau akan dimintai pertanggungjawabannya kan gitu. Nah, itu juga harus menjadi tanggung jawab kita selaku kita ketika kita mencalonkan diri atau kita dipilih menjadi pemimpin. Maka harus apa? Harus amanah tentunya ya. Nah, sidik patona itu yang menjadi sifat juga di Rasul kan gitu ya. Tentunya kita harus itu. Ketika kita sudah menduduki posisi itu, tentunya kita harus amanah ya. Jangan sebaliknya, kita itu berdiri paling depan, kemudian ketika dipilih kita, kemudian kita tidak adil, kan gitu ya. Itu yang adil amanah itu tadi ya, yang tidak adil, yang tidak amanah, adil yang tidak adil gitu. Kita harus tetap harus adil dan amanah kan gitu. Nah ini kesan yang pertama, umat Islam itu kadang-kadang ketika berhadapan dengan politik ya, terutama dulu ya zaman masa penjajahan misalkan, kenapa kita dipermainkan, kenapa kita selalu diberikan pernyataan-pernyataan yang salah, karena memang kita tidak bisa mengatur, kita justru menjadi pengekor. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika justru kita menjadi kepala atau yang memberikan keputusan itu. Nah, hubungan antara politik dan Islam ini seperti digambarkan oleh Al-Ghazali. Jadi kata Al-Ghazali, agama dan kekuasaan adalah dua sisi kembar. Agama dan kekuasaan adalah dua sisi kembar. Agama adalah fondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh. Segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan lenyap. Nah, ini kata Al-Ghazali bahwa agama dan kekuasaan, agama dan politik adalah dua sisi yang sama, yang kembar gitu. Jadi agama sebagai pondasinya, kekuasaan adalah penjaganya. Itu ya. Jadi ketika kita ketika kita jadi pemimpin, ketika dasar-dasar agama kita sudah kuat ya, maka insya Allah kita akan amanah tadi. Jadi menjadi pemimpin juga harus berlandaskan agama ya, keyakinan agama, berdasarkan ajaran agama bahwa kita harus baik, bahwa kita harus adil, bahwa kita harus amanah. Itu adalah menjadi pondasinya. Ya, jangan sampai ketika kita tadi diberi amanah karena tadi kita tidak atau melanggar aturan atau ajaran-ajaran agama, justru pondasinya itu rapuh kan gitu. Maka terjadilah korupsi, kolusi, nepotisme, ya, ketidakaman dan sebagainya kan gitu. Itu karena apa? Dasar-dasar agamanya, pondasi agamanya itu tidak dibangun atau tidak dijadikan pondasi. Ya. Padahal kan seluruh agama juga kan begitu sebetulnya kan, mengajari supaya dasar-dasar bermasyarakat itu harus baik, harus bisa bisa memberikan, melayani gitu ya. Kemudian tentunya begitu ya. Tentu mengajari kebaikan-kebaikan gitu. Nah, ketika dia sudah dipilih, sudah menempati posisi itu, maka dia harus amanah, tetap harus sesuai dengan apa yang dia janjikan, sesuai dengan aturan ya, apa yang sudah diamanahkan sama dia kan gitu. Jadi kekuasaan yang dia miliki, jabatan yang dimiliki itu adalah sebagai penjaganya gitu ya. Artinya ketika kita pondasi-pondasi agama itu setelah kita lakukan ya, kita amalkan, maka kepemimpinan itu ya kita untuk menjaganya kan gitu ya. Jadi tentunya akan, insya Allah akan amanah ya, tidak akan keluar dari itu ya. Jadi segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh ya. Segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan lenyap. Semuanya akan runtuh. Akhirnya karakter sikapnya itu karena tidak berdasarkan agama tadi, agamanya hanya simbol,
agamanya KTP, ya tidak sedikit lah di kita juga ya kan gitu, yang berpendidikan tinggi, pesantren, bahkan ya hebat dalam agamanya, tetapi ketika dia menempati satu jabatan tidak amanah gitu ya. Itu yang kita sesalkan kan gitu. Ya kan? Nah, kalau melihat dari indeks korupsi di Indonesia itu hampir rata-rata dari 20% pelaku korupsi itu yaitu dari jabatan kan gitu ya, dari jabatannya kan gitu. Karena tadi padahal kan jabatan itu adalah tadi aman ya, maka harus dikuatkan pondasi-pondasi agamanya. Nah kemudian itu kata Al-Ghazali hubungan antara politik dan Islam. Nah tujuan negara dalam pandangan Islam adalah negara merupakan suatu organisasi sistem politik ya, yang menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan bersama. Nah, secara umum begitu ya. Tentunya negara dibentuk, kemudian ada organisasi sistem politiknya mengakomodir setiap warga negara untuk terlibat gitu ya dalam menyusun negara ini supaya tadi untuk keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan kan begitu. Nah tujuannya tentu tujuan bersama tadi kan, untuk bersama-sama gitu. Nah dalam perspektif Islam menurut Abdul A'la Al-Maududi ya, jadi suatu negara atau suatu pemerintahan haruslah bertujuan untuk menghindari terjadinya eksploitasi antar manusia, antar kelompok atau antar kelas dalam masyarakat. Ya. Jadi dalam perspektif Islam menurut Al-Maududi itu tadi negara pemerintahan itu bertujuan untuk agar tidak menjadi semena-mena gitu terhadap manusia. Artinya kalau zaman jahiliyah dulu ya di Arab ya, di Mekah itu benar-benar budak itu memang dijual belikan gitu ya. Jadi manusia itu tidak berharga. Nah, tetapi setelah datang Islam maka perspektif itu dihilangkan. Tidak ada kasta, tidak ada penggolongan, ini budak, ini majikan, ini orang miskin, orang kaya. Tapi semua sama di hadapan Allah. Gitu. Yang membedakannya apa? Amalnya, kan gitu ya. Jadi tidak ada, untuk menghindari supaya tidak ada pengkasta-kastaan gitu ya. Ini budak, ini budak merdeka, ini abid, ini apapun itu tidak ada istilah itu. Semua sama di hadapan Allah. Ya. Yang membedakan adalah hanya amalnya. Jadi tidak ada ini mah kelompoknya, ini mah kelompok A, ini mah kelompok B, ini mah warna kulitnya begini, ini mah warna kulitnya begini. Nah itu yang dimaksud dengan rasialis itu ya. Jadi jangan sekali-kali memposisikan manusia secara membeda-bedakan manusia dari warna kulit, ya, dari bahasa, dari tinggi pendeknya manusia gitu. Kalau sudah begitu, maka kita tidak akan ada lagi penghormatan kan terhadap sesama kan, ya. Yang terjadi adalah saling menghujat, ya, saling tidak menghargai kan gitu. Nah, antar kelas dalam masyarakat tidak ada ya. Tidak ada pengkelas-kelasan. Ini mah kelasnya kelas miskin, ini mah kelas kaya, ini mah kelas mampu, ini mah kelas tidak mampu. Tidak ada itu. Semua di hadapan Allah sama. Ya. Jadi itu tujuan negara ya. Tidak ada pengkelas-kelasan di dalam di dalam masyarakat. Kemudian kebebasan bertransaksi, kebebasan berekonomi, ya, politik, pendidikan, semua sama, mendapat hak politik yang sama, mendapat pendidikan yang sama, ya,
kemudian melaksanakan ibadah dan kepercayaannya, menjamin bagi mereka siapapun berhak ya memilih agama yang diyakininya, kan gitu ya. Kemudian melindungi seluruh warga negara dari ancaman dari luar. Nah, itu kan tujuan negara ya, dalam pandangan Islam. Jadi sudah begitu sempurna kan gitu ya. Islam itu sudah mengajarkan kebaikan-kebaikan tadi. Tidak melihat kelas, membebaskan diri untuk berekonomi ya, berpolitik, pendidikan itu ya. Bahkan menganut agama pun dipersilahkan gitu ya. Rasul tidak mempermasalahkan tangganya Yahudi, Nasrani gitu ya. Mereka aman gitu ya di bawah khilafah Islamiyah ya. Jadi tidak ada istilah memerangi dan sebagainya, kecuali mereka memerangi kita. Pasti kita tidak diam kan gitu. Kafir harbi ya gitu ya, kafir zimmi kan gitu ya. Nah itu. Kemudian tujuan negara dalam pandangan Islam juga untuk menegakkan sistem keadilan ya. Keadilan di masyarakat yang seimbang sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an. Nah gitu ya. Al-adul amanah. Kemudian dalam pengertian adil ya secara bahasa itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Kullu syai'in ala syai'in kan gitu ya. Ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kullu juz'in mudawarun walaysa mudawarun juz'an. Artinya kalau dalam bahasa santri gitu ya. Ya. Di mana di sana tempatnya ya di sana tempatkan kan gitu ya. Ya. Gitu. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Ini misalkan kemampuannya segitu ya ditempatkanlah di situ. Bukan mengkelas-kelaskan tetapi memang adil gitu. Ya. Seimbang. Si ini mah karena memang pekerjaannya berat, ya, maka jatahnya juga lebih besar. Si ini mah pekerjaannya ringan ya, bagiannya juga lebih tentunya bisa lebih kecil kan gitu. Itu tidak adil. Bukan artinya adil itu sama semua harus sama rata, tidak gitu. Pemahaman adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Ya. Jadi kalau tadi apakah dia tidak menerima atau menerima ya kita harus berikan penjelasannya kan. Guru yang mengajar, petani ya bertani kan gitu ya. Pengusaha ya berusaha usaha gitu. Nah itu adil itu yang namanya itu kan. Itu maka disusunlah sistem keadilan ya di dalam sistem pemerintahan atau di dalam Islam kan gitu. Nah selanjutnya juga untuk memberantas setiap kejahatan ya. Nah ini karena tugas pemerintah juga salah satunya adalah untuk memberantas ya sistem-sistem atau kebijakan-kebijakan ya, kemungkaran-kemungkaran ya, tentunya untuk menolong ya setiap manusia dengan tegas ya yang telah digariskan pula oleh Al-Qur'an. Tentunya tujuan negara dalam Islam itu tadi kemungkaran itu tetap harus diberantas. Kemungkaran itu banyak kan. Tadi ada yang bentuk kemungkaran kemungkaran dengan kekerasan gitu ya. Ada kemungkaran tadi menghasut, kemudian membuat orang lain menjadi penyimpangan ya, penyimpangan baik itu dalam penyimpangan sosial maupun penyimpangan tadi mengedarkan obat-obat terlarang misalkan ya, itu adalah kemungkaran kan gitu. Jadi kemungkaran itu tidak hanya kejahatan atau perilaku kelompok tertentu pada kelompok tertentu, orang tertentu pada orang tertentu, tetapi
kejahatan dan kemungkaran itu tadi, pengedar obat terlarang gitu ya, melakukan membuat orang lain merasa dicurangi gitu kan ya, itu kemungkaran kan gitu. Jadi kemungkaran itu banyak. Nah ini yang harus kita tekankan ya. Jadi negara itu juga untuk memberantas kemungkaran tadi ya, kejahatan tadi kan gitu ya, kejahatan tadi, perilaku kejahatan itu yang harus diberantas gitu ya, termasuk tadi pengedar obat ya, pencuri kan gitu ya. Maka kan dalam Islam itu ditekankan tentang bagaimana hukuman ya bagi seorang pelaku kejahatan itu kan sudah tegas sebetulnya ya. Nah, misalkan bagaimana menghukum bagi pelaku pencurian ya. Jadi setiap laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, faktu aidiyahum kan gitu, tegas ya, hukum ya, bahkan sampai dengan kalau dalam hukum Islam ya, dari pengertian adalah potonglah tangan-tangan mereka kan gitu. Artinya dalam penafsiran yang lain adalah sanksinya berat gitu ya, hukumannya itu berat gitu. Nah maka negara kan menerapkan itu bagi pelaku-pelaku kejahatan, dan memang tugas negara dalam Islam adalah memberantas setiap kejahatan atau kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar kan gitu. Nah untuk menjadikan semua negara sebagai tempat tinggal yang aman, yang teduh, yang mengayomi setiap warga, maka hukum ya harus diberlakukan tanpa diskriminasi. Negara atau pemerintahan dalam ajaran Islam hanyalah merupakan instrumen ya, atau hanya bukan bagian dari perubahan ya yang terus menerus ya, baik itu dalam konstitusi negara melalui lembaga negara ya, MPR, DPR gitu ya, legislatif, eksekutif, yudikatif, itu merupakan perangkat-perangkat negara ya, maka dibuat untuk kepentingan rakyat ya, bukan rakyat yang harus mengabdi, service ya, bukan warga negara atau bukan rakyat yang harus mengabdi ya, tanpa service ya kepada negara ya, tetapi negara harus menjadi fasilitator, harus total, harus menyeluruh ya dalam membantu atau memfasilitasi masyarakatnya. Jadi jangan hanya tadi ya, feodalisme itu tinggi, negara itu pinginnya dijunjung gitu ya, dihargai, dihormati saking ini, tapi justru negara sendiri yang harus memberikan kenyamanan, perlindungan ya pada rakyatnya. Jadi semua perangkat negara, apalagi pejabat-pejabat negara, dapat diubah dan diganti setiap waktu ya, asal tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jadi kan jelas ya, jabatan itu tidak akan lama ya, pangkat itu bukan jaminan kan gitu masuk surga atau neraka, kecuali bumi pangkat, kecuali tadi yang bisa amar ma'ruf nahi munkar demi menurut Islam ya, dalam membela masyarakat ya. Tetapi memang tentunya jadi memiliki jabatan itu kan tidak selamanya, maka berlakulah adil kan gitu ya. Nah, apa yang menjadi pemikiran politik umat
Islam, bagaimana polanya gitu ya. Pola dalam pemikiran politik Islam menurut Munawar Sajali ini adalah kalau tidak salah dia sebagai mantan ya Kemenak ya pada waktu pada waktu masa Orde Lama gitu ya, dan Orde Baru kalau salah ini Munawar Sajali ya. Sepanjang sejarah umat Islam sampai saat ini terdapat 3 aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Yang aliran pertama adalah berkeyakinan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dan lengkap ya dengan pengaturan berbagai seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan berpolitik, bernegara. Jadi dalam Islam itu diyakini terdapat sistem kenegaraan atau sistem politik yang harus diteladani. Itu adalah sistem yang pernah dilaksanakan oleh 4 tadi Khulafaur Rasyidin. Ya. Maka ada beberapa tokoh utama aliran ini ya, tadi aliran agama yang sempurna ya. Yaitu Syekh Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb ya, Syekh Muhammad Rashid Ridho dan Abdul A'la Al-Maududi. Kemudian aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Sebab Nabi Muhammad itu tidak ditugaskan untuk mendirikan dan mengepalai negara. Nah, ya karena Nabi Muhammad itu diturunkan untuk memperbaiki akhlak kan gitu ya. Ya. Tadi yang akhlak yang mulia agar menjadi akhlak-akhlak yang bagus gitu kan Nabi Muhammad itu. Jadi tidak diturunkan itu beliau untuk mendirikan atau kepala negara. Karena aliran kedua ini beberapa tokohnya yaitu aliran sekuler ya, Ali Abdul Razik dan Taha Hussein. Nah, ada aliran ketiga dalam pemikiran politik Islam itu adalah perpaduan antara aliran Islam merupakan agama yang sempurna ya dalam kehidupan bernegara itu, dan aliran yang sekuler tadi, artinya aliran yang Islam adalah ya Islam lah gitu ya, negara-negara kan gitu. Kalau yang pertama itu kebijakan negara itu semua harus berlandaskan Islam gitu ya. Maka yang kedua itu nanti Indonesia masuk yang kemana ya kalau hasil analisis Anda misalkan, apakah masuk pada yang pertama yang kedua. Nah, ada aliran ketiga itu ada yang perpaduan, sebagian menggunakan hukum Islam, sebagian menggunakan hukum sekuler, artinya memisahkan antara negara dan agama kan gitu ya. Kalau di kita kan pertama-tama mungkin ada di kita juga banyak ya. Apakah pemikirannya lebih ke Hasan Al-Banna atau Syekh Muhammad Rashid atau ke Ali Abdul Razik kan gitu ya. Ini kan dua pendapat ya. Nah, di kita itu saya pikir kita itu perpaduan ya. Kita Indonesia itu memilih aliran ketiga, perpaduan antara negara berdasarkan landaskan agama ya. Pancasila sendiri juga kan berlandaskan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah kan gitu ya, sudah jelas di dalam isi Pancasila ya, isi silanya itu kan sudah jelas ya. Nah, sebagian juga menganut sistem pemerintahan yang memisahkan gitu antara agama dan negara gitu. Ini aliran ketiga ini tidak ada sistem politik ketatanegaraan yang secara jelas dan tegas diterangkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang ada adalah seperangkat tata nilai dan etika bagi kehidupan berpolitik dan bernegara dengan tetap nilai inilah Islam akan tetap selalu relevan ya dengan perkembangan zaman, sehingga kapanpun tidak ada alasan untuk menyingkirkan Islam dari pantas politik negara manapun. Nah, tokoh ini adalah salah satunya adalah Muhammad Hussein Haikal ya, Dr. Muhammad Hussein Haikal. Nah, nanti ada analisis ya. Nah, dalam
tadi pentas sejarah politik Indonesia di zaman kemerdekaan sampai zaman reformasi saat ini, ketiga aliran pemikiran politik di atas ya memang sedang dan akan selalu ada di kalangan umat Islam Indonesia. Meskipun kan tadi ada sebagian yang berpikiran oke lah, nomor satu berdasarkan aturan-aturan yang mengacu pada Al-Quran Sunnah. Yang kedua, pisahkan antara negara dan agama gitu ya. Yaitu di Islam itu setengah sekarang ya. Misalkan tadi salah satunya adalah bentuk keragaman corak partai politik yang diusung oleh umat Islam saat ini. Ya, ada partai politik Islam kan, di kita juga ada partai politik nasionalis kan gitu ya. Itu tetap ya ada. Nah, bagaimana kontribusi umat Islam terhadap perpolitikan nasional? Nah, saat ini karena memang sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, maka sistem perpolitikan dan ketatanegaraan Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari andil atau kontribusi umat Islam. Ya. Misalkan di dalamnya baik pada masa pra kemerdekaan, siapapun tidak akan ada yang bisa menafikan ya peran sentral umat Islam yang mempelopori dan menjadi pemeran utama perjuangan merebut kemerdekaan. Nah, dengan mengobarkan semangat jihad yang tinggi, umat Islam berkeyakinan bahwa kematian ketika berjihad merebut kemerdekaan adalah syahid sesuai tuntutan agama. Nah, jadi umat Islam itu menjadi leader ya. Panding padar kita itu tadi, panding padar kita itu para ulama, itu kiai. Ya, nasionalis juga ada kan gitu ya. Atau selain Islam juga ada ya. Tapi memang leadernya panding padarnya ya Islam kan gitu. Nah, pada saat kemerdekaan diraih juga begitu, pendiri bangsa ya dari kalangan Islam pun ikut serta dalam merumuskan tadi dasar-dasar ideologi negara, itu yaitu Pancasila ya. Satu kontribusi terpenting umat Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah umat Islam tidak memaksakan kehendak untuk mendirikan negara Indonesia dengan ideologi dan syariat Islam seutuhnya. Meskipun peluang dan kesempatannya pada saat itu memang sangat besar. Para pendiri bangsa dari kalangan Islam dengan yang lainnya kemudian merumuskan ya dan menyepakati Pancasila sebagai ideologi negara. Meskipun harus diakui juga bahwa sila-sila dalam Pancasila sangat sesuai dengan nilai luhur ajaran Islam. Maka secara umum ya bisa disimpulkan bahwa sistem politik maupun sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah meskipun mengikuti politik ya sistem politik barat, namun dalam banyak hal mengadopsi ya nilai-nilai yang terdapat dalam sistem politik dan sistem hukum Islam dengan penyesuaian ala keindonesiaan, dan itulah di antara kontribusi umat Islam terhadap sistem perpolitikan nasional pada masa lalu, sekarang dan mungkin pada masa yang akan datang. Jadi ya meskipun memang sistem politik kita juga mengacu pada sistem politik barat ya ada ya, tetapi memang kita tidak melepas tadi dari nilai-nilai dasar negara kita, bahwa kita juga memasukkan nilai-nilai Islam dalam sila-sila Pancasila tadi ya, ketuhanan yang esa, kemanusiaan yang adil dan beradab ya, persatuan Indonesia, apalagi kemanusiaan yang adil dan beradab, terus di dalamnya itu gitu ya, di dalamnya itu terdiri dari kemanusiaan, keadilan, musyawarah, apalagi persatuan ya, itu semuanya itu ada. Ketuhanan yang pertama ya, itu yang terdiri dari atau yang berisi dalam Pancasila itu ya. Jadi nilai-nilai Pancasila itu tetap terdapat ya, nilai-nilai Islam terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang mungkin dalam pertemuan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya.
nanti dipersilakan untuk lanjutan di setelah UTS ya. Mungkin lebih banyak berdiskusi, lebih banyak ada juga beberapa tugas ya yang